Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Wahyuni dari Prodi Akuntansi Reguler B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertema tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat umat Islam. Sumber hukum Islam yang utama ada 3, yakni yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad. Nah, mengapa Al-Quran disebut sebagai sumber hukum Islam? Karena dalam buku Ushul Fiqih 1 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama pada penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan suatu hukum untuk suatu kejadian, maka jawabannya adalah Al-Quran. Karena sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, dan peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Islam. Lalu, mengapa Al-Hadis atau sunnah dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Karena sunnah atau Al-Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menepati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan yang terpujinya maupun tercelanya. Sedangkan secara terminologi, para ahli fikih dan hadis ini berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Sedangkan menurut para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan ahkam ahtalifi yang 5,
yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sunnah menurut istilah ahli ushul fiqh adalah ucapan Nabi dan perbuatannya dan takrirnya. Jadi, sunnah artinya cara yang dibiasakan dan cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama, sunnah yaitu perbuatan Nabi, perbuatan dan takrirnya, yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayainya, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Lalu, yang terakhir, mengapa ijtihad disebut sebagai sumber hukum Islam? Karena menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Namun, tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentunya. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tentunya. Bentuk ijtihad itu ada 3, yaitu yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada masalah yang sama. Yang ketiga, masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Adapun contoh hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Contohnya, hukum tentang riba pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, sunnah atau hal hadis sebagai sumber hukum Islam. Contohnya, perilaku korupsi dan riba. Dan yang ketiga, ijma sebagai sumber hukum Islam. Contohnya, terkait bunga bank. Dan terakhir yang keempat, qiyas sebagai sumber hukum Islam. Contohnya, perkara larangan minuman keras. Itulah tadi 3 sumber hukum Islam yang mesti kita ketahui sebagai umat Islam. Dengan mengetahui sumber hukum Islam tadi, maka kita akan lebih paham tentang mengapa hukum tersebut ditentukan. Demikian paparan saya tentang sumber-sumber hukum Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf, keliru datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.